Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maslamah, CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi dengan teman saya, Ibu Kuroti Ayunina, yaitu pengajar bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu Dina. Sama-sama. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan kegiatan pra-observasi sebelum nanti saya mengadakan observasi atau kunjungan di kelasnya Bu Nina. Tujuan dari kegiatan pra-observasi ini nanti untuk melihat sejauh mana kesiapan Bu Nina nanti dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan supervisi ini memang dilakukan dari pihak sekolah, digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Tuh. Baik Bu Nina, untuk persiapan pembelajaran yang akan dilakukan untuk RPP-nya sudah siap ya? Sudah Bu. Baik. Nanti untuk area yang mau dikembangkan pada saat kegiatan pembelajaran itu apa ya? Untuk speaking ya, speaking. Oke. Nah, dari RPP yang sudah ada barangkali bisa dijelaskan untuk strategi atau model atau skenario pembelajaran yang mau dilakukan seperti apa nih? Oke. Baik. Untuk tujuan pembelajaran itu nanti siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis ekspresi terkait isu pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada siswa mampu mendeskripsikan pencemaran lingkungan yang terjadi pada saat ini. Untuk area pengembangannya di wilayah speaking, kemudian untuk strategi yang kami gunakan yaitu cooperative learning dengan metode talking cheat. Kemudian untuk skenario-nya nanti pada pembukaan ada yel-yel biar menumbuhkan semangat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian pada kegiatan intinya nanti media pembelajaran yang saya gunakan adalah video. Jadi nanti akan saya putarkan video, kemudian anak-anak mengamati, mendengarkan video tersebut. Setelah itu ada grup diskusi yang menggunakan metode talking cheat. Itu nanti anak-anak akan memberikan idenya dengan cara mengeluarkan chip atau koin yang mereka miliki. Itu jadi kunci untuk mereka berbicara. Setelah itu nanti ada perwakilan dari kelompok, masing-masing kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya tadi. Dan untuk kegiatan penutup nanti ada sedikit review dan ditutup dengan doa. Itu sama. Oke, baik. Jadi kalau saya garis bawahi tadi area yang mau dikembangkan utamanya pada bagian speaking, kemudian media pembelajarannya nanti menggunakan video dan juga talking chip gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kira-kira untuk proses pelaksanaan pembelajarannya yang bisa saya amati, kita lakukan kapan? Senin minggu depan ya? Senin minggu depan, berarti masih ada waktu 1 minggu lagi. Tolong nanti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi di kelas, kita masih ada satu lagi kegiatan yaitu pasca observasi yang digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Bu Nina lakukan. Oke. Baik Bu Nina, terima kasih untuk kegiatan sesi observasi kita kali ini. Nanti sampai ketemu lagi di kegiatan observasi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I'm good. Okay, alhamdulillah. Nice to meet you today. Is there anyone absent? No, ma'am. Okay, Sulu, please lead the prayer. Attention please, let's pray together. Finish. Okay, thank you. Today we will discuss about waste. Kalian tahu apa itu waste? Iya, jadi trash. Pada katanya adalah trash. Jadi kita akan belajar tentang sampah. Apa bahaya sampah di dalam environment kita? Ya. Oke, sebelumnya nanti akan saya tampilkan sebuah video. Tapi sebelum itu kita bunyikan yel-yel kita biar kita semangat ya. Masih ingat yel-yel kita? Masih. Oke, ya. On 3, 2, 1, go. English is easy. It's like a piece of cake.
million metric tons of plastic trash enters the sea from land every year. The equivalent of 5 plastic bags filled with trash for every foot of coastline in the world. Across our ocean, plastic trash flows into circulation, dispersed almost everywhere, but concentrating in huge swaths in the midst of global currents, breaking down into smaller and smaller pieces, ingested by species across the marine world, and sinking to the bottom of the sea. Anyone can make plastic anywhere in the world and sell it anywhere else in the world. There's no design paradigm, there's no barriers. In order to solve the plastic packaging problem, we need to effectively rethink the entire system. From one which is linear, i.e. take, make, dispose, to one where it can be recovered and fed back into the economy as a valuable plastic material, or one where it is biobenign and it can enter the environment. The ultimate goal of the new plastics economy is to design an economy where plastic packaging never becomes waste. And to do that, we need every single player in the chain to change the way that they do things. But marine pollution comes in many forms. Industrial, agricultural, and urban waste also sweep into the sea, fueling explosions of algae that rob marine ecosystems of the oxygen they need to survive. With sustained pollution, these areas become dead zones, which already exist in more than 400 locations across the globe. But nutrient pollution can be managed through change in major contributing systems like agriculture. If you eat, you're involved in agriculture. So it's a problem that all of us have to work together to solve. Soil health is critical for water quality. It's the first thing we have to focus on. Here on the farm, organic matter is the key thing that we try to improve. The more organic matter you have in the soil, the better the soil can hold on to nutrients like phosphorus and nitrogen. Organic matter keeps it from leaching out of the soil. It grabs onto it, and that's good for the farmer, but it's also good for water quality in the bay. For any farmer to change their system is tricky, and it takes a lot of work. I think all farmers want to. It's learning different processes, practices that allow you to do it effectively. That becomes the key. Okay, you can some message there. Dapat beberapa pesan di sana. What are happening there? Apa yang sedang terjadi di sana? Sudah dapatkan sesuatu di sana? Okay. Now it's time for you to discuss with your group. Ya. So ini grup kalian. Ya. You are with 5 of your friends, and each of you will get 3 chips from me. And what are the chips for? These chips are okay for you to give your ideas, to share your thought about what are happening in the video. Ya. Jadi chip ini nanti digunakan untuk memberikan kalian kesempatan berbicara di dalam kelompok kalian. So, if you want to say something, you have to put your chip in the middle of the table. Kalau mau bicara sesuatu, mengungkapkan ide kalian, letakkan chipnya di tengah meja. Baru kalian ngomong bergantian. Okay, get the point? Okay. Nah, can we start now? Yes. Yes. Okay, let's start from 3, 2, 1, go. It's all for you. Ocean pollution is happened because of radiation. Cause we study. Water pollution? Recycling waste. 8 million metric trash enters the sea from land every year. Management cost. Okay. The danger of plastic waste. Okay. So, That's all. Good. Okay, the ecosystem damage. Okay. Masa?
Algae. Ya, alga ya. Jadi ada exploitation of alga ya. It make a dead zone. Oke. After this, kalian kan sudah mengumpulkan semua ide-ide dari kelompok kalian. Now, I would like you to choose one representation from your group to make a conclusion. Ya, jadi pilih salah satu teman kamu untuk memberikan kesimpulan dari ide-ide yang didapatkan teman kalian tadi. Ayo siapa? Ayo siapa yang mau maju? Oh iya Yuki. Oke, dari sini siapa? Oh Sulu. Oke ya Yuki silakan. Boleh dibaca. Ya boleh, silakan dibaca. Ocean pollution has happened because of manipulation such as many waves, oil spill, and exploitation of alga. And the solution to make the ocean back like genuine is needing a preventive steps. It's like a recycle and then making the plastic waves into the valuable plastic material. Oke, good job. Now it's time for the school. Siapa semua? Ya, belum. Oke, seadanya saja dikumpulkan tadi dari teman-temannya. Tadi apa saja? Dicatat. Oke. So the video is talking about the dangers of plastic waste and the fact that 8 billion metric trash enters the sea from land every year. So that zone already exists in more than 400 locations across the globe. Oke, good job. Ya. Oke, good. So from that video, we know about the danger of waste. Jadi bahaya dari apa? Sampah. But actually, not only because of the trash. Jadi sebenarnya kan tidak hanya dari sampah terjadinya kerusakan di apa ocean? Laut. Betul. Salah satunya dari apa? Selain dari sampah plastik, angkat tangan. Limbah perusahaan atau limbah pakai? Iya. Atau dalam bahasa Inggris? Industrial pollution. Oke, yang lagi, yang lain? Apa? Agriculture. Iya, jadi apa? What's matter with agriculture? Apa masalahnya dengan agriculture? Kenapa kok pertanian bisa merusak lautan? Karena change the system. Apa? Change Change the system. Oke, good. Jadi kalau sebenarnya pertanian yang digunakan saat ini itu dangerous, berbahaya. Nah, kalau mau tidak berbahaya harus change the system. Jadi apa yang bikin berbahaya? Apa sih? Kimia. Yes, chemistry. Ya, jadi apa? Pupuk-pupuk yang digunakan itu berbahaya. So, what is the solution offer? Solusi apa yang ditawarkan di sana tadi? Mengganti sistem yang baru. Iya, change the system with what? Dengan apa? Sistemnya diganti dengan apa? Tadi apa ya istilahnya ya? Awalnya apa ya? Apa ya? With O. No one else. Okay, with organic system. Organic system ya. Oke, jadi we can conclude the pollution on the ocean because of three things. Jadi karena 3 hal. Yang pertama dari apa? Waste. Ya, waste. Ya. Tulisannya W-A-S-T-E. Ya, tapi bacanya waste atau sampah. Waste. Terus yang kedua? Industrial pollution. And the third is agriculture. Gitu ya. Oke, cukup untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? No. Oke. Seru main dengan talking chipnya? Seru. Oke. Kita sambung pembahasan kita next meeting ya. Thank you for today. Oke, silakan suruh dipimpin berdoa. Attention please. Let's pray together. Finish. Okay, nice to see you. And tomorrow we will discuss about still in the topic of environment. Kita masih akan bahas tentang environment.
yang berbeda. Kalau hari ini kita pakai talking chip, besok kita akan belajar menggunakan give one get one. Apa itu? Kita bahas pertemuan depan ya. Oke, good job for today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nina ya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk perasaannya apa nih setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Karena tadi disupervisi oleh Bu Mas Ramah, jadi di awal itu ada sedikit tegang. Tegang, nggak seperti biasanya? Iya, betul, berbeda. Meskipun sudah menyiapkan skenario pembelajaran yang akan saya lakukan, itu ada sedikit was-was nanti kalau tidak berjalan seperti apa, terkadang sedikit lupa selanjutnya apa ya, seperti itu. Membandingkan dengan RPP yang iya betul, jadi ada harus ngepas ya, harus pas sesuai dengan skenario yang dibuat. Oke. Tapi setelah itu berjalan normal. Oke. Nah, barangkali bisa diceritakan kembali terkait kalau dulu di praobservasi kan Bu Nina menyampaikan ya ada area pengembangan yang mau ditekankan yaitu kompetensinya speaking. Nah, terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini, bagaimana terkait dengan pengembangan speakingnya ini tadi? Kalau dilihat tadi anak-anak sudah lumayan aktif, tapi ada beberapa yang memang mereka masih kesulitan untuk bicara. Padahal sudah dimotivasi, enggak apa-apa sedikit saja. Ya memang anak-anak berbeda-beda kemampuannya. Kemudian pada saat menyampaikan kesimpulan diskusi itu yang aktif hanya pasti anak-anak tertentu, hanya itu saja. Ya. Harapannya kedepannya bisa istilahnya apa ya, melempar ke temannya gitu. Tidak seperti itu. Harapannya kedepannya bisa siapapun yang ditunjuk siap untuk bicara dengan speaking in English gitu ya. Oke. Nah, untuk Bu Nina, untuk area pengembangan yang tadi kompetensi speaking yang mau dikembangkan ini pada proses pembelajaran ini bisa dikatakan sudah berhasil sesuai idealisme Bu Nina atau masih perlu ditingkatkan lagi? Masih perlu ya. Saya masih perlu. Oke. Nah, kendalanya apa nih untuk mengembangkan kompetensi itu? Apakah memang dari sisi kemampuan anak saja atau barangkali ada yang lainnya sehingga anak-anak ini cenderung kurang berani gitu ya untuk speaking in English? Kalau menurut saya memang kemampuan anak-anak itu berbeda, tapi saya yakin kemampuan mereka bisa dipupuk. Jadi yang paling utama yang harus dipupuk itu adalah kepercayaan diri mereka. Jadi kalau menurut saya awal dari berani ngomong bahasa Inggris itu adalah percaya diri. Jadi ketika mereka percaya diri, nanti paling tidak satu kalimat saja mereka keluarkan dengan baik itu akan memotivasi diri mereka sendiri untuk bisa, selanjutnya saya ternyata hari ini bisa ya, berarti besok saya lebih bisa lagi, seperti itu. Jadi itu butuh memberikan motivasi. Yang pertama berarti motivasi intrinsik dari peserta didik ya, terkait dengan percaya dirinya ini harus betul-betul ditingkatkan, dipupuk sehingga dia berani untuk speak di depan teman-temannya. Ya. Barangkali ada yang lainnya lagi yang perlu dikembangkan lagi. Kalau tadi dari motivasi intrinsik dari peserta didik, barangkali lingkungan seperti apa nih kira-kira? Iya, kadang itu yang terjadi kebiasaan di anak-anak itu ketika ada temannya yang ngomong mungkin salah pronunciation atau apa, itu teman-teman ada yang menertawakan. Jadi itu yang terkadang bikin anak itu, saya nanti ngomong takut salah, ditertawakan gitu. Seperti ya, berarti ada kondisi dari luar yang juga bisa memicu teman-temannya untuk tidak berani speaking ya. Nah, kira-kira ada enggak nih rencana dari Bu Nina untuk membuat sesuatu nih biar kondusif nih, biar teman-temannya tidak seperti itu? Gimana nih caranya? Mungkin saya akan membuat seperti kesepakatan dengan anak-anak. Oke, nanti kalau ada teman yang kurang tepat dalam pronunciation atau ada kesalahan-kesalahan apa, kita sepakati kita tetap hargai ya, jangan ada yang menertawakan atau bagaimana seperti itu. Baik, jadi pembuatan kesepakatan kelas ya, dan karena posisi pelajaran bahasa Inggris termasuk area kompetensi speaking ini bisa jadi berjalan di beberapa kali pertemuan, mungkin itu sebaiknya di posisi awal gitu ya. Oh, iya. Baik Bu Nina, itu tadi yang
Bu Nina rasakan terkait dengan pengembangan-pengembangan yang mau dilakukan terkait dengan pembelajaran hari ini. Boleh saya memberikan beberapa catatan terhadap hal-hal apa saja yang saya amati selama proses pembelajaran? Iya. Baik. Saya merasa pembelajaran yang Bu Nina lakukan ini sudah sangat menyenangkan. Tadi di awal pembelajaran ada yel-yel ya dalam bahasa Inggris, yel-yel mapel ini ya. Iya, mapel. Yel-yel mapel. Kemudian tadi juga sudah ditampilkan video terkait plastic wash. Kemudian saya memang mengamati anak-anak cukup aktif, sudah bagus dalam hal speakingnya, juga kemudian tadi ada proses untuk menuliskan di talking chip gitu ya, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian menyampaikan simpulan. Itu kalau terkait dengan skenario pembelajaran. Akan tetapi barangkali masih ada beberapa catatan untuk kegiatan pembelajaran ke depan agar lebih optimal lagi. Yang pertama tadi adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini sebaiknya Bu Nina menyampaikan kepada anak-anak, nah, tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada pertemuan itu apa gitu. Kalau tadi barangkali disampaikan hari ini kita mau menyampaikan terkait plastic wash gitu ya. Nah, barangkali mau disampaikan juga tujuan pembelajaran lebih detailnya yang ada hubungannya dengan kompetensi yang mau dicapai gitu. Kemudian untuk pembelajaran sekarang ini kan kita memang diharapkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini memang tujuannya untuk memenuhi semua kebutuhan murid kita, karena karakteristik dari murid-murid kita ini beragam ya, bisa dilihat dari kemampuan awalnya, gaya belajarnya, profil belajar, minat dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan proses tadi sebenarnya sudah nampak, karena tadi ada menulis di talking chip itu tadi kan sendiri-sendiri ya, kemudian juga ada sesi diskusi kelompoknya, kemudian menyampaikan simpulan, berarti anak-anak sebelumnya sudah berdiskusi. Barangkali yang lebih dikembangkan konten ya, sebenarnya tadi sudah ada videonya yang kita amati bersama. Nah, mungkin ada referensi lain terkait dengan pembelajaran hari itu yang bisa digali anak, misalnya buku pegangannya apa bisa disampaikan, buku dari apa, halaman berapa, ini bisa disampaikan ke anak. Barangkali juga ada materi-materi lain, yang video yang lainnya, ini linknya juga bisa di-share ke anak-anak. Kemudian yang terakhir terkait dengan kegiatan penutup. Ya, di kegiatan penutup tadi Bu Nina sudah menanyakan bagaimana perasaan anak-anak untuk pembelajaran hari itu, dan juga untuk nextnya ke depannya nanti mau mempelajari hal yang berbeda loh kan gitu. Nah, itu sebaiknya juga ada refleksi atau semacam ulas balik, utamanya dari peserta didik terkait pembelajaran atau hal-hal yang sudah materi yang sudah dipelajari hari itu, sehingga lebih menguatkan. Di akhirnya nanti Bu Nina juga bisa memberikan penguatan terhadap refleksi yang disampaikan oleh peserta didik tersebut. Gitu nggih Bu Nina? Oke, nggih. Nah, tadi harapan saya terkait dengan rencana aksi Bu Nina yang lebih meningkatkan kompetensi speaking dengan membuat kesepakatan, dengan memunculkan motivasi intrinsik di dalam peserta didik untuk lebih percaya diri lagi dalam hal speaking, ini untuk segera diterapkan. Kira-kira kapan Bu? Saya persiapkan 1 minggu lagi ya Bu. 1 minggu lagi gitu ya. Oke. Next nanti kalau kita ketemu lagi akan saya tanyakan gimana nih perkembangannya. Gitu ya. Oke. Semoga kegiatan pembelajaran Bu Nina nanti semakin lebih baik lagi, lebih menyenangkan, dan tujuan kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid ini bisa tercapai. Amin. Oke, terima kasih Bu Nina. Begitu tadi kegiatan pasca observasi saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.